Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi bab 11, yaitu tentang konsep dasar objek 3D dalam sketsa rancangan. Topik bahasan pada pertemuan kita kali ini adalah karakteristik objek 3 dimensi. Sebelum kita lanjutkan, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini, yaitu peserta didik mampu memahami karakteristik objek 3D dan berbagai bentuk objek dasar 3D dalam aplikasi pengolah animasi 3 dimensi. Baiklah, kita mulai dengan syarat-syarat gambar 3 dimensi. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. (3D) atau tridimensional atau 3 dimensi adalah setiap objek 3 dimensi yang mempunyai lebar, tinggi, dan kedalaman. Atau benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni, animasi, komputer, dan matematika. Setiap bangun dari 3 dimensi memiliki kapasitasnya sendiri dan disebut juga dengan volume. Dengan kata lain, grafik 3 dimensi adalah grafik yang dipaparkan dalam bentuk 3 dimensi pada paksi atau koordinat X, Y, dan Z. Setiap objek yang dibuat menggunakan software aplikasi 3 dimensi akan mempunyai dimensi tinggi, lebar, dan kedalaman. Berikutnya perhatikan kedua gambar di bawah ini. Pada gambar sebelah kiri menggambarkan koordinat X, Y, Z sebagai gambaran 3D. Sedangkan pada gambar sebelah kanan merupakan gambaran X, Y, Z membentuk volume benda. Berikutnya adalah membuat gambar 3 dimensi. Membuat gambar 3 dimensi atau perspektif adalah kegiatan menuangkan angan-angan dalam ukuran 3 dimensi ke dalam kertas 2 dimensi, baik dengan pengamatan langsung atau berdasar kenyataan. Dalam gambar, benda yang lebih dekat dengan mata akan tergambar lebih besar bila dibandingkan dengan yang jauh dengan mata. Semakin jauh dari pandangan mata, maka semakin kecil dan akhirnya menghilang di titik horizontal. Titik tersebut selanjutnya dinamakan dengan titik hilang. Ada beberapa macam titik hilang yang dapat digunakan untuk menggambar objek dalam perspektif, yaitu 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Berikut penjelasan dari masing-masing perspektif tersebut. 1. Yaitu perspektif 1 titik hilang. Perspektif 1 titik hilang yaitu menggambarkan sebuah objek dengan 1 titik pedoman yang menghubungkan dengan bidang gambar. Metode ini menggunakan hanya 1 titik hilang, di mana semua garis perspektif tersebut akan tertuju, serta 1 titik ukur yang berperan pula sebagai titik diagonal. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Kedua gambar pada gambar di bawah ini adalah contoh perspektif dari 1 titik hilang.
Berikutnya adalah perspektif dua titik hilang. Perspektif dua titik hilang adalah perspektif yang menggambarkan objek dengan menggunakan dua titik hilang yang terletak berjauhan di sebelah kanan dan kiri pada garis cakrawala. Perspektif dua titik hilang memberikan kesempatan untuk menggambarkan sudut terdekat atau terjauh dari sebuah objek atau ruangan. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Kedua gambar tersebut merupakan penjelasan dari contoh perspektif dua titik hilang. Yang terakhir adalah perspektif tiga titik hilang. Secara umum, perspektif tiga titik hilang terbentuk dari dua titik hilang yang terletak di antara cakrawala dan satu titik hilang tambahan yang terletak di atas atau di bawah garis cakrawala. Garis ini segaris lurus secara vertikal dengan titik diagonal, sehingga bila ditarik garis berurutan dari ketiga titik hilang tersebut akan membentuk segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang memiliki sudut yang sama, yaitu 60 derajat. Untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Kedua gambar tersebut merupakan contoh dari perspektif tiga titik hilang. Berikutnya adalah komponen pembangun objek tiga dimensi. Pada tiga dimensi, jika dilihat dari segi geometris, objek yang terlihat utuh pada dasarnya adalah dibangun dari setiap titik-titik atau vertex, rusuk atau edge, dan permukaan atau face yang membentuk kesinambungan secara menyeluruh pada objeknya. Berikut penjelasan masing-masing dari ketiga bagian tersebut. Vertex, edge, dan face. Vertex atau secara plural disebut dengan vertis adalah dapat diistilahkan sebagai titik yang merupakan titik di mana dua atau lebih garis lurus bertemu. Sebagai gambaran letak vertex bisa diperhatikan pada kedua gambar di bawah ini. Yang kedua adalah edge. Edge dapat diistilahkan sebagai tepi. Adalah ruas garis yang menghubungkan dua simpul. Untuk lebih jelasnya tentang edge bisa kalian perhatikan kedua gambar di bawah ini. Yang ketiga adalah face. Face dapat diistilahkan sebagai wajah, sisi, atau permukaan yang merupakan salah satu permukaan individual dari sebuah benda padat. Untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan gambar berikut. Gambar sebelah kiri adalah menunjukkan di mana letak face. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan posisi vertex, edge, dan face pada sebuah objek tiga dimensi. Berikutnya adalah topologi dalam dunia tiga dimensi. Topologi di dalam dunia tiga dimensi dapat diartikan sebagai pemetaan bidang-bidang yang dibangun dari setiap titik-titik atau rusuk yang membentuk kesinambungan secara menyeluruh pada objeknya. Sehingga pada prinsipnya adalah
Semua objek benda dibangun dari minimal 2 titik yang membentuk rusuk dan minimal ada 3 rusuk yang akan membentuk satu sisi. Sekarang coba kita perhatikan kedua gambar dari objek ini. Pada sebelah kiri merupakan objek kubus yang dibangun dari gabungan vertex, edge, dan face. Sedangkan pada bagian kanan itu merupakan gambaran dari topologi pada objek berbasis silinder. Prinsip lainnya adalah dalam aplikasi 3 dimensi seperti Blender 3D, setiap face harus dibangun dari 3 atau 4 titik, tidak boleh lebih. Kalaupun lebih dari 4 titik, misalkan ada segi 6, maka bidang segi 6 tersebut harus dipecah lagi ke dalam bentuk yang memiliki 3 atau 4 titik, segitiga atau segi 4. Sebagai gambaran bisa diperhatikan pada gambar berikut. Pada gambar sebelah kiri merupakan gambaran dari segi 6 biasa. Sedangkan bentuk segi 6 dapat dibangun dari gabungan bentuk segitiga. Nah, pada gambar bagian kanan itu merupakan gambaran segi 6 pada aplikasi pengolah 3 dimensi. Pada gambar sebelah kanan bisa kita perhatikan, pada segi 6 itu bisa dibentuk dari gabungan beberapa segitiga. Berikutnya adalah macam objek dasar 3 dimensi dalam komputer. Objek dasar ini adalah objek-objek yang ada pada aplikasi 3 dimensi semacam Blender 3D. Berikut adalah macam-macam objek dasar 3 dimensi yang ada di dalam komputer, khususnya pada aplikasi pengolah 3 dimensi. Silakan kalian simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan.
Nah, itu tadi materi pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena akan ada banyak video pembelajaran lainnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.